Sebelumnya kita naikkan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang lebih tahu dan mengetahui yang terbaik bagi hidup setiap kami Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau lah Allah yang paling sanggup untuk bekerja sama untuk mengatasi segala masalah kami Tuhan. Kami percaya ada hal-hal yang Tuhan sampaikan untuk kami kerjakan, untuk kami selesaikan, untuk kami lakukan Tuhan. Kami berjuang sampai betul-betul berdamai dengan diri kami sendiri Tuhan, supaya tidak ada kemarahan, kekecewaan, kepahitan dalam hati kami, supaya kami menjadi orang yang merdeka yang tahan uji di dalam situasi kehidupan seperti apapun juga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau lah penolong yang setia. Tuhan, kami akan sama-sama sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong sampai kepada akhirnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Segala roh jahat yang mengganggu, yang mengintimidasi, yang memberikan konsentrasi, yang membuat kami buyar, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhanlah penolong yang setia, penolong yang sejati, yang menolong untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pembacaan kita ada di Yeremia 49 ayat 39. Judulnya pemulihan dari Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 49 ayat 39. 1, 2, 3. Tetapi di hari-hari yang akan datang, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Dalam Yeremia 49, Tuhan menyampaikan berbagai pesan penghukuman kepada bangsa-bangsa yang menentangnya, termasuk Elam. Elam merupakan bangsa yang berada di wilayah timur, dan mereka juga menerima hukuman karena kejahatan dan pemberontakan terhadap Tuhan. Namun di tengah hukuman yang keras, Tuhan memberikan janji yang sangat indah, yaitu janji pemulihan. Tuhan itu luar biasa, meskipun ada hukuman, tetapi kalau sudah bertobat, akan ada janji pemulihan dan betul-betul dipulihkan. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu terbuka bagi umatnya. Bahkan di tengah hukuman, Tuhan menghukum bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa pemulihan dan perbaikan. Dalam ayat ini kita melihat bahwa setelah masa penghukuman, Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Elam. Apakah betul bangsa Elam dipulihkan? Nanti kita baca selengkapnya ya. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama adalah harapan dalam pemulihan Tuhan. Dalam hidup kita mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit, di mana kita merasa seolah-olah Tuhan sedang menghukum atau mengizinkan kita melalui proses yang berat. Mungkin kita telah membuat kesalahan atau ada dosa yang belum kita akui. Namun ayat ini memberi kita penghiburan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada janji pemulihan di balik setiap proses yang kita alami. Jadi Immanuel di segala musim kehidupan. Itulah yang menjadi tema kita, Nataru, tema Natal maupun tahun baru.
Dan saya ingin supaya setiap kita sadar kembali bahwa Immanuel itu tetap ada dalam kehidupan kita. Dan apapun kesalahan kita, background kita yang buruk pun, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Semoga kita sudah pulih sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Daripada kita dihukum di kekekalan, mending kita dihukum konsekuensi tabur tuai lah begitu. Kita tuai di dunia saja selesai begitu ya. Yang kedua, dari ayat ini kita belajar tentang kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih Tuhan melampaui batas kesalahan kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Meskipun kita mungkin mengalami akibat dari kesalahan kita, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Pemulihan bukan hanya soal dikembalikannya keadaan fisik atau materi, tetapi juga pemulihan hati dan jiwa kita di hadapan Tuhan. Jadi masalah fisik itu adalah kendaraan. Jadi kalau kendaraannya sudah oke, diharapkan hati dan juga jiwa kita itu oke, begitu ya. Karena kalau dipulihkan secara fisikal dan kemudian mental atau hatinya itu nggak berubah, sama aja. Jadi intinya Tuhan itu bukan merubah keadaan fisik kita, tetapi merubah karakter kita. Yang ketiga, waktu pemilihan Tuhan. Tuhan menjanjikan pemulihan, tetapi pemulihan itu terjadi di hari-hari yang akan datang. Ini mengajarkan kita bahwa ada proses yang harus dilalui, dan waktu Tuhan mungkin berbeda dari waktu yang kita inginkan. Nah, ini kita belajar terus ya. Teman-teman juga kan pengennya cepat gitu ya, tetapi Tuhan punya waktu tersendiri. Nah, kita hanya percaya bahwa Tuhan itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Yang ada adalah tepat waktu. Di masa penantian ini kita diajak untuk tetap setia dan percaya pada janjinya. Ini yang kita pertahankan. Saat kita sudah kayak habis harapan sama Tuhan, sudah mendoakan tiap hari, tetapi kok di dalam penantian itu kok rasanya sampai berapa lama gitu ya. Nah, kita hanya diajak untuk setia aja, tetap setia. Saya sering katakan supaya kita bisa setia itu ya kita belajar setia. Ya, setialah supaya engkau setia, kan gitu. Tetap setia saja kepada janji Tuhan. Meskipun banyak orang-orang pengganggu dalam kehidupan kita itu untuk tidak setia. Saya bersyukur kebanyakan jemaat kita ya mungkin ada nggak banyak, tetapi yang ngajakin untuk tidak setia itu dalam rumah tinggal kita nggak terlalu yang gini, yang sangat-sangat gitu ya, enggak. Tapi cuma beberapa saja yang bersaksi seperti diajakin lagi, tetapi masih tetap bertahan. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memulihkan hidup kita, baik secara rohani, emosional maupun fisik. Jadi Tuhan pulihkan itu seluruhnya. Ya, fisik kita dipulihkan, emosi kita dipulihkan, kemudian rohani kita juga dipulihkan. Tetapi kapan itu hanya Tuhan yang tahu. Sebagai umat Tuhan, malam ini, sore ini kita diingatkan untuk tetap menaruh harapan atau pengharapan kita pada janjinya. Kita diingatkan untuk tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi pengharapan itu kayak sauh yang kuat. Ya, jadi pengharapan itu. Jadi kan 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita sudah bahas. Kemudian tentang kasih kita tahu bagaimana konsepnya, mempraktekannya, dan pengharapan saat malam hari ini. Sebagai umat Tuhan malam ini kita diingatkan untuk tetap menaruh pengharapan kita pada janjinya meskipun mungkin kita sedang berada di masa sulit. Percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Dia akan memperbaiki dan memulihkan keadaan kita dengan cara yang mungkin tak kita duga. Tetapi selalu demi kebaikan kita. Jadi pemulihan Tuhan itu luar biasa. Makanya Tuhan yang ajaib itu, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Jadi kita harus ingat dengan kalimat ini bahwa keajaiban Tuhan itu memang betul-betul ajaib nilainya. Jadi kalau yang ece-ece, yang biasa-biasa itu belum ajaib. Jadi kita hanya menantikan, kan kita tahu bahwa Tuhan itu menjawab doa kita lebih daripada yang kita doakan. Dan kita hanya percaya saja sama Tuhan. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Mari kita baca sama-sama bisa. 1, 2, 3.
Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang penuh rasa syukur atas janji pemulihan yang Kau berikan. Meskipun kami mungkin mengalami masa-masa sulit, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dan bekerja dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia dalam menantikan pemulihan dari-Mu, dan berikan kami kekuatan untuk tetap berpegang pada janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, itu yang menjadi renungan kita hari ini. Dan kita akan berdoa penutup nantinya ya.